Saya kira nggak ada masalah menceritakan begini loh, ya sebenarnya itu. Nah, kan seperti itu. Misalnya Mbak Natalia membaca di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus misalnya. Nah, ini sebenarnya apa sih ayat ini? Ya, kan pernah ya saya debat sama orang Kristen itu begini, Mbak. Orang Kristen pasti dijamin masuk surga, pasti. Ya, Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa. Saya tanya, saya ingin tahu syarat masuk surga versi Yesus itu seperti apa? Nah, mereka mengutarakan tentang apa? Yesus itu Tuhan disalib, ya, mati untuk menebus dosa manusia. Kan seperti itu dalam ajaran Kristen. Tapi apa yang diajarkan Yesus ternyata tidak seperti itu. Yang diajarkan Yesus itu pertama itu harus mengimani hanya satu Allah yang benar dan Yesus Kristus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Sementara di dalam Kristen kan untuk bisa masuk surga mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tapi menurut Yesus sendiri tidak, mengakui Yesus utusan Tuhan dan hanya ada satu Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3 itu tadi. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Seperti yang teman-teman sudah saksikan di video awal tadi, Saudara Sugi sedang menjelaskan kepada Saudara Natalia tentang kekristenan. Menurut Saudara Sugi, syarat keselamatan di dalam kekristenan sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3 adalah mengakui satu-satunya Allah yang benar dan juga mengakui Yesus yang diutus. Jika kita membaca Yohanes 17 ayat 3, di sana tidak menggunakan kata mengakui, tetapi di sana menggunakan kata mengenal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, mari kita melihat ayat ini dengan baik-baik. Mungkin Saudara Sugi berpikir orang Kristen melihat kata Allah di sana sama seperti Saudara Sugi melihat kata Allah. Orang Kristen melihat Yohanes 17 ayat 3 dan kata Allah di sini mereverse kepada Bapa. Kalau kita melihat Yohanes 17 ayat 3 yang sering digunakan oleh saudara-saudara Muslim, justru menunjukkan keilahian Yesus. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena penggunaan kata dan di sana. Untuk memperoleh hidup yang kekal, manusia harus mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Pertanyaan kita adalah, jika Yesus hanyalah seorang manusia biasa, kenapa untuk memperoleh hidup yang kekal harus mengenal Bapa dan juga mengenal Yesus Kristus? Apakah mengenal Allah saja tidak cukup? Kenapa harus ditambahkan dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus? Jika saja Saudara Sugi membaca Yohanes 17 secara keseluruhan, mungkin dia akan temukan jawabannya. Mari kita baca Yohanes 17 ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Pertanyaan kita kembali, jika Yesus hanyalah manusia biasa, mungkinkah manusia biasa mengungkapkan kalimat seperti ini? Milikmu adalah milikku. Bisakah Saudara Sugi mengatakan apa yang menjadi milik Allah adalah miliknya juga? Jika kita mundur sedikit ke belakang, yaitu Yohanes 5 ayat 23 mengatakan, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jika Yesus hanyalah seorang manusia biasa, bagaimana mungkin manusia biasa menerima hormat sama seperti kepada Tuhan? Bisakah Nabi dari Saudara Sugi mengatakan kalimat seperti di atas, bahwa ia atau Nabi dari Saudara Sugi menerima hormat sama seperti hormat kepada Allah? Jika itu terjadi, itu merupakan suatu kesirikan menurut keyakinan Saudara Sugi, karena hal tersebut sudah menyekutukan Allah. Jadi kesimpulannya adalah Yohanes 17 ayat 3 justru memperkuat keilahian Yesus, karena untuk memperoleh hidup yang kekal harus percaya kepada Bapa dan percaya kepada Yesus. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita akan lanjutkan besok hari. Kita akan menanggapi satu persatu pernyataan dari Saudara Sugi
dalam video pertemuan Saudara Sugi dengan Saudari Natalia. Banyak topik yang kita akan jawab di sana. Tunggu video berikutnya. Jangan lupa, kita melakukan ini bukan karena benci, tetapi karena kita mengasihi mereka. Tetap doakan saudara-saudara Muslim kita agar mereka boleh diselamatkan. Tuhan memberkati. Mari diam sejenak, cobalah kau renungkan, kan kedatangan Yesus sungguh dekat. Hari-hari berlalu, waktu terus berganti, Dia akan datang segera jemput umatnya. Mari sedia sambut sang Raja, oh bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan, oh bersedialah terima mahkota karunia hidup yang kekal. Janganlah kau terlena dengan kesenangan dunia hingga kau melupakan kedatangannya. Beritakanlah firman